Tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi dalam pembelajaran yang sangat asik hadir untuk para pencinta YouTuber dunia pendidikan, dan kami juga hadir untuk para siswa-siswi SMP. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Untuk lebih tepatnya, nyalakan loncengnya untuk memberikan daya dukung terhadap YouTube kami. Tempat belajar IPA kelas 8 bab 4, kami akan membahas tentang bahan kayu bagian kedua. Oke, para siswa-siswi SMP, nah kayu yang saya tampilkan ini ya sangat bagus karena memiliki bobot dan memiliki berat jenis. Apa itu bobot dan berat jenis yang dimiliki oleh kayu? Nah, ini kalian harus memahaminya bila kalian ingin mengetahui dan memanfaatkan kayu sebagai sumber kehidupan. Bobot suatu jenis kayu bergantung pada kandungan zat kayu, jumlah pori-pori, dan juga zat ekstraktif dan kadar air, gitu ya. Nah, itu adalah bobot kayu yang perlu kalian ketahui. Jadi ada beberapa faktor ya, zat kayunya itu sendiri ya, kadar air, zat ekstraktif. Nah, faktor-faktor tersebut yang menentukan bobot dari suatu kayu. Maka pada gambar saya tampilkan ya, saya tampilkan bagaimanakah supaya bobot itu benar-benar bermanfaat. Maka kayu itu biasanya dikeringkan ya dengan penggunaan alat yang dinamakan alat pengering kayu atau oven. Bobot kayu ditunjukkan dengan berat jenis kayu ya. Jadi bobot itu ditunjukkan dengan adanya berat jenis kayu dan dipakai sebagai patokan kualitas kayu, gitu ya. Jadi berat jenis kayu ini menentukan ya kualitas kayu. Nah, jadi bagi kayu-kayu yang memiliki berat jenis ya sesuai dengan kondisi kayu dan ya memiliki sifat dari kayu itu sendiri, maka kayu itu memiliki kualitas baik. Berdasarkan berat jenisnya, kayu digolongkan menjadi 4 ya. Jadi berdasarkan berat jenis bahwa kayu itu digolongkan menjadi 4 ya. 4 jenis kayu. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Nah, yang pertama ya, yaitu sangat berat. Sangat berat ini dengan berat jenis itu ya lebih dari 90%. Begitu ya. 90% itu adalah sangat berat. Yang kedua, berat dengan berat jenis 0,0
0,70 sampai 0,90. Nah, ini ya, ini adalah berat jenis yang kedua ya. Berat jenis yang ketiga yang sedang yaitu dengan berat jenis 0,60 sampai 0,75. Dan kayu yang ringan itu dengan berat jenis ya 60. Berat jenis berhubungan dengan kekuatan kayu. Nah, ya. Jadi berat jenis itu menentukan kekuatan kayu. Apa sih yang dimaksud dengan kekuatan? Kekuatan bisa dalam tanda arti bahwa kayu itu memiliki kekerasan, memiliki daya tahan, memiliki daya kekuatan dan keampuhan, juga usia dari kayu tersebut, gitu ya. Makin tinggi berat jenis kayu, semakin kuat pula ya kayu itu berfungsi. Nah, itu dari berat jenisnya. 2, yaitu keawetan kayu ya. Nah, kalian sering melihat ya binatang-binatang ini yang suka merusak kayu ya, dimana binatang ini adalah selalu menggerogoti kayu-kayu untuk sebagai kelangsungan hidup dari binatang tersebut. Maka dari itu kayu-kayu ini harus diselamatkan ya, jangan sampai rusak seperti pada gambar. Bisa kalian amankan ya, kalau rumah kalian yang terbuat dari kayu dan diganggu dengan rayap seperti ini, maka kayu-kayu yang ada di rumah kalian akan menjadi hancur, begitu ya. Keawetan adalah daya tahan kayu terhadap serangan hama dan penyakit perusak kayu ya. Jadi keawetan itu ketahanan kayu ya, dari mulai digunakan sampai ya selama mungkin kayu ya sampai tidak mampu terganggu dengan serangan atau dengan penyakit perusak kayu. Misalnya serangga dan jamur itu akan merusak keawetan kayu, karena jamur itu akan menghancurkan pori-pori dari kayu, sedangkan serangga itu akan menggerogoti lapisan-lapisan sampai ke lapisan bagian dalam dari kayu. Keawetan kayu disebabkan kandungan senyawa ekstratif di dalam kayu. Jadi lapisan senyawa ekstratif ini adalah lapisan yang membuat kayu itu lebih kuat, lebih awet, dan lebih tahan. Kayu jati atau ya yang disebut dengan kayu jati memiliki senyawa ekstratif hextoquinon. Kayu ulin mengandung silika. Jadi kedua jenis kayu ini memiliki senyawa-senyawa untuk penguat keawetan dari kayu tersebut. Sekali lagi,
ya. Ekstraktif tekto kui non itu adalah memberikan kekuatan dan keawetan dari kayu jati. Sedangkan silika itu memberi kekuatan dan keawetan pada kayu ulin. Kedua jenis kayu tersebut memiliki tingkat keawetan yang sangat tinggi, ya. Jadi kita sudah mendengar dari orang tua atau dari tetangga bahwa kayu jati dan kayu ulin ini adalah merupakan kayu yang kuat, awet, sehingga kedua jenis kayu ini adalah dengan memiliki harga yang cukup tinggi dan bisa digunakan untuk berbagai jenis, ya, untuk berbagai jenis kebutuhan, mulai dari kebutuhan perabot rumah tangga sampai kepada pembuatan rumah kita. Yang ketiga, warna dari kayu. Kalian suka sering melihat ya indahnya alat-alat rumah tangga yang memiliki warna khusus dari kayu, sehingga banyak hiasan-hiasan rumah tangga yang terbuat dari kayu. Karena kayu memiliki warna yang sangat menarik untuk berbagai furniture atau untuk berbagai aneka kebutuhan rumah tangga kita, ya. Kayu yang beraneka warna macamnya disebabkan oleh zat pengisi warna dalam kayu yang berbeda-beda. Jadi setiap kayu itu, ya, setiap tumbuhan yang mengandung zat kayu itu memiliki warna kayu yang berbeda, ya. Warna kayu yang berbeda itu berasal dari pengisi warna di dalam kayu tersebut, begitu ya. Warna kayu juga dipengaruhi oleh posisinya dalam batang, ya. Jadi posisi batang itu juga mempengaruhi. Juga umur pohon dan lingkungan, ya. Umur pohon juga lingkungan. Kayu dari pohon yang tua warnanya lebih gelap dari kayu yang masih muda, meskipun jenisnya sama. Artinya kita ambil contoh, ya, kayu jati. Antara kayu jati yang sudah tua dan kayu jati yang masih muda itu memiliki tekstur warna yang berbeda, begitu. Kayu kering warnanya juga berbeda dibandingkan dengan kayu yang basah. Jadi banyak faktor yang menyebabkan adanya warna kayu, ya. Yang keempat adalah tekstur, ya, tekstur dari kayu. Tekstur adalah ukuran relatif serat. Ya, serat ini perhatikan pada gambar, ya, serat-serat kayu, ya. Nah, yang teksturnya kasar, sedang, dan halus itu adalah tekstur kayu. Jadi sekali lagi, tekstur kayu itu ada yang kasar, ada yang sedang, dan ada pula yang halus. Arah serat adalah alur-alur yang terdapat pada permukaan kayu terhadap sumbu batang. Perhatikan ini, ya, tekstur kayu yang begitu indah, ya. Kalau kita perhatikan pada gambar,
Nah, itu ya tekstur kayu, dan tekstur kayu ini banyak sekali dimanfaatkan untuk hiasan-hiasan atau motif-motif lukisan dan lain sebagainya. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Semoga dukungan kalian terhadap YouTube pendidikan makin banyak ya. Nah, kesalahan dan kehilapan mohon dimaafkan. Itu semua adalah karena kebodohan kami ya. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam saya cukupkan sampai di sini.